Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Siti Hiria dengan NIM 33124211106. Aku dari FIS UNES. Sebelumnya aku membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Dan di sini aku nggak sendirian, aku bersama dengan Mbak Meli. Beliau ini merupakan mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai kemajuan teknologi di bidang pendidikan seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi itu selalu beriringan dengan perkembangan dunia. Hal ini dapat kita buktikan dengan fenomena yang ada di sekitar kita, yakni penggunaan smartphone oleh masyarakat luas, baik dari anak-anak maupun orang-orang berusia lanjut ya Mbak Meli. Nah, dari sini semua orang itu berlomba-lomba untuk eksis di media sosial dan eksis dengan teknologi yang mereka miliki. Nah, kita juga sebagai umat manusia tidak dapat menghindari dan tidak dapat menyangkal bahwa kehidupan ini bergantung pada kemajuan teknologi itu sendiri gitu. Nah, menurut Mbak Meli sendiri, apa sih arti penting teknologi itu tersendiri? Baik, teknologi oleh orang awam sering diartikan sebagai sesuatu yang berupa mesin dan berkaitan dengan mesin. Teknologi oleh para ilmuwan dan ahli filsafat diartikan sebagai pekerjaan ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu masalah secara praktis. Dalam artian lain, teknologi dapat disebut suatu ilmu yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi juga memiliki banyak peran dan manfaat baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, bahkan dalam bidang pendidikan. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada beberapa manfaat dari teknologi itu sendiri. Nah, mungkin bagaimana sih perkembangan teknologi itu sendiri dalam dunia pendidikan? Teknologi bidang pendidikan lahir dari adanya permasalahan dalam bidang pendidikan, sehingga daya manusia mencari cara praktis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Peran teknologi dalam bidang pendidikan sebagai jembatan atau metode pembelajaran melalui manusia, mesin, gagasan, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Pendapat ini diungkapkan oleh Huba pada tahun 1977. Teknologi adalah solusi dari relevansi, kualitas, dan efisiensi pendidikan. Teknologi pendidikan terdiri dari segala teknik atau metode yang dilibatkan dalam strategi pembelajaran kognitif dan keterampilan berpikir kritis. Teknologi pendidikan dapat meningkatkan kualitas serta mutu sekolah serta mempermudah mencapai tujuan dari pendidikan. Oke, untuk perubahan signifikan yang dirasakan itu setelah timbulnya adanya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan itu seperti apa kira-kira? Untuk kemajuan dalam bidang pendidikan memiliki beberapa pengaruh yang signifikan terhadap cara belajar serta mengajar. Di antaranya adalah pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, kemampuan teknologi untuk menyajikan konten multimedia, mendukung kolaborasi, dan memberikan umpan balik secara instan yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih cepat dan lebih efektif. Para guru juga dapat mengatur tugas dan penilaian dengan lebih efisien. Akses pendidikan yang lebih luas, teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke instansi pendidikan dapat mempelajari hal-hal yang sama seperti siswa yang di kota-kota besar. Kurikulum yang lebih relevan dan dinamis, teknologi memungkinkan guru untuk membuat kurikulum yang lebih dinamis dengan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang tertentu. Oke, tadi kan disebutkan bahwa dengan adanya teknologi ini kurikulum dapat lebih relevan dan dinamis, terus juga guru dapat mengatur tugas dan penilaian dengan lebih efisien dan lain-lain. Nah, sejak kapan sih perkembangan teknologi ini dimanfaatkan dalam dunia pendidikan seperti itu? Sebenarnya, teknologi ini sudah sering digunakan dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Akan tetapi, pada masa pandemi COVID-19, sistem pendidikan dipaksa mengikuti alur peraturan yang dibuat dunia. Demi keamanan dari diri sendiri juga keamanan orang lain, sehingga seluruh kegiatan belajar mengajar dipindahkan dari sekolah ke rumah. Oleh karena itu, kita harus paham betul bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik pada sistem belajar dari rumah. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara daring atau membagikan materi secara online. Walaupun cara belajar seperti ini masih kurang efektif karena tentu saja merupakan kendala bagi sebagian orang, namun metode ini adalah salah satu usaha untuk menghindari kontak langsung dari kerumunan masyarakat. Dengan adanya dampak dari pandemi, kita jadi mengetahui betapa pentingnya perkembangan teknologi dunia, salah satunya bagi teknologi pendidikan.
sehingga kita harus siap dengan segala perubahan yang ada pada era modern seperti ini. Harapan kedepannya, anak bangsa Indonesia dapat menciptakan inovasi teknologi yang tentunya dapat bermanfaat bagi pendidikan di dunia. Oke, nah dari tadi kan kita sudah menyinggung mengenai manfaat perkembangan dari teknologi itu sendiri. Nah, di balik dari banyaknya manfaat itu pasti ada dampak negatif tersendiri dari adanya perkembangan teknologi ini sendiri. Nah, dampak negatif seperti apa yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi ini dalam bidang pendidikan kira-kira? Iya, tentunya dampak positif dan negatif pasti ada setiap perkembangan zaman. Namun demikian, penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan juga dapat memiliki pengaruh negatif seperti kecanduan gadget, kurangnya interaksi sosial, dan resiko penggunaan internet yang tidak aman. Oleh karena itu, teknologi juga harus digunakan dengan bijak dan diimbangi dengan perkembangan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang tentunya lebih luas. Serta perlu adanya pengawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi yang lebih bijak terkhusus bagi institusi pendidikan. Oke, nah itu tadi pembahasan kita mengenai teknologi pendidikan itu sendiri ya. Hal yang bisa kita ambil dari sini adalah teknologi pendidikan itu penting untuk dikembangkan agar kita sendiri juga tidak tertinggal dengan mungkin negara-negara dan institusi lain seperti itu. Dan juga dari banyaknya dampak positif yang ada mengenai perkembangan teknologi ini, kita juga harus aware tentang dampak negatif yang ditimbulkan seperti kurangnya interaksi sosial pada anak, resiko penggunaan internet yang tidak aman, dan lain-lain. Nah, kita kita harus lebih bijak lagi menggunakan teknologi ini sendiri dalam dunia pendidikan maupun dalam bidang lain agar teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar agar teknologi ini sendiri dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi keberlangsungan hidup kita baik berbangsa dan bernegara untuk kedepannya. Seperti itu ya Mbak Melia. Terima kasih untuk waktunya menyempatkan diri untuk menjadi narasumber podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian podcast ini, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.